Bab 206, Kepemimpinan. Setelah menyelesaikan beberapa detail lagi mengenai aliansi, Zuo Fan dan yang lainnya berpisah, membawa Luo Yunhai kembali ke Blackwing Mountain. Ketika dia melangkah melewati gerbang, dia berteriak, "Pang Tua." Kapten Pang baru saja kembali dan sudah bergegas ke Zuo Fan, "Kakak Zuo, pesan. Panggil semua orang yang menangani urusan klan." Juga, menatap Luo Yunhai, dia membisikkan sesuatu di telinga Pang Tua. Paul Pang mengangguk dan langsung pergi ke sana, meninggalkan Luo Yunhai yang tidak tahu apa-apa menatap Zuo Fan. Tak lama kemudian, Luo Yunchang, Lei Yuntian dan pejabat klan lainnya berkumpul di aula pertemuan. Bahkan Li Jingtian dan Yan Song, yang mengawasi 2 dari 4 lari kelas 5 hadir. Zuo Fan duduk di kursi kehormatan dengan satu kaki di atas kaki lainnya dan menyeruput teh. Mereka semua bingung, mengapa orang ini memanggil semua orang? Apakah sesuatu terjadi? Disposisi kasual Zuo Fan jelas menunjukkan sebaliknya. Mencibir, matanya menjelajahi semua orang yang hadir. "Aku telah memanggil kalian semua di sini hari ini untuk menjadi saksi atas hak resmi kepala klan berikutnya. Sudah 2 tahun sejak 3 klan bergabung dan kota Wingeze akhirnya berada di bawah kekuasaan klan Luo. Kami, klan Luo, ditakdirkan untuk memasuki 7 rumah. Sekarang ada pertikaian di antara mereka, itu memberi kita kesempatan terbaik untuk bangkit. Tapi ular tidak bisa hidup tanpa kepala, dan hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini. Bukankah kamu kepala ular, dan sekarang Anda ingin meresmikannya, mengejar permainan kekuasaan di sini?" Lei Yuting memutar matanya. Di klan manapun, baris ini akan mendapat kejutan luas, sementara di klan Luo, hanya tawa kecil. Bahkan Luo Yunhai dan Luo Yunchang menganggapnya lucu. Mereka sama sekali tidak khawatir Zuo Fan akan merebut posisi kepala klan untuk dirinya sendiri. Lagi pula, Zuo Fan adalah orang yang mengambil keputusan dalam urusan klan Luo, dan bahkan membawa 2 tetua yang kuat. Jika dia pernah menginginkan pekerjaan itu, dia akan melakukannya ketika klan Luo berada pada posisi terlemah, paling rentan. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Karena itu, bagi saudara-saudara Luo, semua orang berpotensi menjadi pengkhianat klan, tetapi Zuo Fan tidak pernah. Karena semua yang dia lakukan adalah untuk mereka. Mengetuk cangkir tehnya, Zuo Fan tersenyum, "Hahaha, aku tidak menganggap diriku sebagai kepala klan. Saya tidak tahan membayangkan tetap terkurung sebagai satu kesatuan seumur hidup saya. Jadi saya telah meminta Anda untuk menyaksikan gelar anak ini saat kepala berikutnya berlaku." Zuo Fan menoleh ke Luo Yunhai, yang menatap kosong. Pada titik ini, Kapten Pang membawa 4 orang ke aula, 4 pengkhianat kota Wingeze. Zuo Fan telah memastikan mereka tetap hidup agar Luo Yunhai yang akan memberikan penilaian. Berlutut. Kapten Pang menggonggong dan keempatnya jatuh. "Aku tidak pernah menyukai kalian sejak pertama kali aku melihatmu, tapi kali ini kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri." Kairong dan 3 lainnya menggigil dengan kepala menunduk karena ketakutan. Zuo Fan melambai dan pedang besar esensi baja tenggelam ke lantai batu. Keempatnya tersentak, begitu ketakutan hingga mereka hampir mengencingi diri sendiri. "Apakah Zuo Fan berencana mengeksekusi kita?" Terkekeh, Zuo Fan menoleh ke Luo Yunhai. "Yunhai, sebagai kepala klan di masa depan, adalah tugasmu untuk menghukum para pengkhianat ini." Yang lainnya tersentak. Sekarang mereka menyadari apa tujuan Zuo Fan. Dia meminta Luo Yunhai menangani pengkhianat klan Luo dan menunjukkan keberaniannya sebagai kepala klan. Tapi apakah dia benar-benar akan membuat seorang anak membunuh? Mereka semua merasa gelisah dan Luo Yunhai tidak bisa berhenti gemetar. Dia selalu berpegang teguh pada Zuo Fan, meniru sikapnya, memamerkan semua hal yang sama, tetapi tidak sekalipun dia berhenti berpikir bahwa harinya akan tiba dia akan merendam tangannya dengan darah. Setidaknya tidak secepat ini. "Zuo Fan, kamu terlalu berlebihan. Dia hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana Anda bisa membuatnya melakukan hal-hal yang begitu kejam?" Luo Yunchang bergegas memeluk adik laki-lakinya sambil menatap Zuo Fan dengan celaan. Kapten Pang juga tidak tahan, tersenyum masam, "Kakak Zuo, apakah Tuan Muda perlu menangani hama ini?"
Biarkan saya melakukannya dan lepaskan Tuan Muda karena mengotori tangannya. Diam, apakah Anda kepala klan berikutnya? Kairong sendiri adalah kepala klan, dan hanya kepala klan yang bisa menyelesaikannya. Zuo Fan melotot. Kapten Pang tersentak ke belakang dan menjaga dirinya sendiri. Semua orang jelas apa yang dilakukan Zuo Fan untuk menetapkan otoritas Luo Yunhai di klan dan memulainya di jalur kepala klan. Sudah saatnya bagi semua orang untuk tidak lagi menganggapnya sebagai anak yang tak berdaya. Li Jingtian dan Yang Song sedikit mengangguk. Zuo Fan mungkin agak keras kepala, tapi setiap tindakannya adalah demi kebaikan klan Luo. Jika Luo Yunhai, kepala klan nominal, meminta orang lain menyelesaikan semua masalahnya, dia bahkan tidak perlu lagi berpikir dan akan sia-sia. Zuo Fan melakukan semua ini agar klan Luo memiliki penerus yang layak. Semua mengerti berapa banyak pemikiran Zuo Fan dalam hal ini. Hati Luo Yunchang berdarah tetapi menguatkan dirinya, mendorong Luo Yunhai ke arah Zuo. Zuo Fan menatapnya dengan dingin, sampai anak itu menelan ludah dan berkeringat. Kakak Zuo, jangan bercanda. Aku hanya anak kecil, Luo Yunhai tertawa datar. Tapi wajah Zuo Fan tidak berubah. Tanpa belas kasihan, seorang anak tanpa orang tua sudah lama berhenti menjadi seorang anak. Jika Anda tidak melakukan ini, saya berjanji suatu hari Anda akan mengalami pembantaian yang Anda alami 2 tahun lalu. Pada saat itu, kamu akan menyesal tidak merebut kekuasaan. Menggigil, Luo Yunhai dibawa kembali ke saat-saat kejam melihat klan Luo dibunuh di sekitarnya. Teriakan, saudara perempuannya berjuang untuk hidup mereka, dan matanya perlahan mengeras. Ding! Luo Yunhai mengangkat pedang besar dari lantai dengan dering. Melihat dia mendekat, kelompok Kairong ketakutan setengah mati. Yuan Qi dari Yansong membuat keempatnya berakar di tempat, tidak dapat menggunakan kultivasi mereka sendiri. Mereka sangat tidak berdaya, bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa mengambil nyawa mereka. Mereka menyaksikan Luo Yunhai diracuni oleh tipu muslihat Zuo Fan dan dipenuhi ketakutan. Yunhai, dengarkan aku. Apakah kamu tidak ingat Paman Kai merawatmu? Klan kami adalah teman lama. Aku bahkan memberimu tempat berlindung. Kairong memohon agar anak itu tidak bersalah. Kai Xiaoting menggelengkan kepalanya. Ya, tidakkah kamu ingat kakak membawakanmu begitu banyak mainan saat aku mengunjungi klan Luo? Jangan lakukan ini pada kami. Ya, dan saudari. Sun Yufei mengikuti arus, tetapi tidak peduli berapa banyak dia memeras otaknya, tidak ada yang keluar, hanya tangisan sedih. Sial, saudari tidak pernah bertemu denganmu. Aku sudah selesai untuk... Sun Klan Head menghela nafas saat air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan klan perkasa mereka di kota Wingeze akan hidup untuk melihat hari ketika seorang bocah ingusan akan memotong jalur mereka. Semua yang lain di sekitar mereka memandang dengan cemoohan. Bajingan ini tidak punya rasa malu, tidak punya moral. Mereka rela membungkuk serendah apapun selama itu membuat mereka tetap bernapas. Namun, Luo Yunhai tabah, membawa pedang di belakang mereka. Pekikan bergema dari bilah yang diseret adalah permintaan mereka, membuat hati mereka bergidik dengan temponya. Ding! Akhirnya di belakang mereka, Luo Yunhai mengangkat pedang besar itu ke atas. Mereka mendengar deru pedang dan keempatnya merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Saya mati. Mereka tahu Luo Yunhai menepis kata-kata mereka. Mereka sudah bisa membayangkan kepala mereka jatuh, menutup mata dan mengertakkan gigi sebagai persiapan. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan dingin saat Luo Yunchang memalingkan muka. Yang lain akan menyaksikan tindakan pertama kepala klan mereka untuk menghukum pengkhianat. Suara mendesing. Kilatan dingin melintas dan keempatnya merasakan kedinginan, namun tidak ada rasa sakit sama sekali, atau darah yang tumpah. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat sehelai rambut perlahan melayang dari masing-masing. Suara kekanak-kanakan Luo Yunhai terdengar dengan sedikit kekuatan. Klan Luo dan Kai adalah teman. Nenek moyang saya mengajari kami untuk tabah dan saleh. Anda tidak pernah baik kepada kami, tetapi saya tidak bisa kejam kepada Anda.
Saya mendengar bagaimana orang-orang kuno memotong rambut mereka dan, dengan kekuatan yang ditanamkan pada saya sebagai kepala klan, saya telah memutuskan utas Anda. Tapi untuk selanjutnya, klan kita akan menjadi orang asing. Dan lain kali Anda membahayakan kami, kepala Anda akan berputar. Adapun klan Sun, aku menyelamatkan mereka karena klan Kai, karena kalian bergabung dengan pernikahan. Jadi berhentilah memperlakukan klan Kai dengan penghinaan seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah sesepuh dari klan Luo kami, dan saya berharap tidak melihat mereka dalam keadaan pahit setelah diusir. Aula itu masih kuburan. Semua menyaksikan Luo Yunhai dengan tidak percaya. Tidak ada yang melihatnya datang, bahwa seorang anak mampu memiliki integritas seperti itu, berbicara tentang keadilan dan kebajikan. Itu menyentuh tali bahkan di hati Li Jingtian dan Yan Song. Kata-katanya mungkin naif, tetapi diucapkan dengan tekad. Tapi melakukannya seperti ini bertentangan dengan keputusan Steward Zuo. Keduanya belum lama berada di klan Luo, tapi sekilas terlihat jelas siapa master sebenarnya di sini. Mereka menoleh dengan kaku ke arah Zuo Fan untuk melihatnya murung. Tak tertahankan bagi seseorang untuk melihat tuan baru yang dia angkat untuk tidak mematuhinya pada akhirnya, terutama jika kamu adalah satu dengan kekuatan. Dan ini adalah Zuo Fan, seorang pria yang sulit diatur, merebut kekuasaan sesuai keinginannya. Tindakan ini tidak berbeda dengan menantang kekuatannya. Li Jingtian dan Yan Song menatap Luo Yunhai sambil menghela nafas. Bahkan jika Anda adalah kaisar masa depan, sebagai seorang anak, jika Anda tidak keberatan dengan nada bicara Anda dan terlibat dalam perang antar pejabat, Anda akan mati. Bab 207, Sarung Tangan Beludru dan Tangan Besi. Merasakan watak Zuo Fan yang tidak wajar, Luo Yunchang tersenyum lebar saat dia membujuk, Zuo Fan, Yunhai masih anak-anak. Dia tidak mungkin. Sebuah jentikan ringan tangannya memotongnya. Mata Zuo Fan tertuju pada Luo Yunhai, sedingin es, nak, apakah ini keputusan terakhirmu? Bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan merasakan lututnya melembut dan kulit kepalanya mati rasa ketika Zuo Fan menatapnya seperti ular beludak. Luo Yunhai masih basah di belakang telinganya dan efeknya bahkan lebih buruk. Meski ragu-ragu, anggukan Luo Yunhai tegas, kakak Zuo bisa membunuh mereka jika dia mau. Tapi saya tidak percaya mereka harus mati di tangan kita. Naif. Li Jingtian dan Yan Song terkekeh. Zuo Fan menyipitkan mata dan menoleh ke arah para pengkhianat. Tatapannya membuat tulang punggung mereka menggigil dan membuat hati mereka terasa seolah-olah akan meledak di dada mereka. Pada akhirnya, Zuo Fan mengambil keputusan akhir. Satu-satunya hal baik tentang Luo Yunhai yang pengecut adalah gelarnya sebagai kepala klan masa depan, penekanan pada masa depan. Tapi di luar dugaan semua orang, Zuo Fan mengangguk, kalau begitu tidak ada pilihan. Aku benar-benar ingin menyia-nyiakannya, tapi karena kepala klan berbicara, kami akan melakukannya sesuai keputusannya, Tetua Yan, lepaskan mereka. Datang lagi. Yan Song tercengang, Steward Zuo, apakah kamu yakin? Mendapat anggukan, Yan Song menghapus batasan mereka dan pengkhianat itu bebas bergerak. Mereka dengan hati-hati memperhatikan Zuo Fan sambil menatap Luo Yunhai dengan bingung. Mereka menyangkal, tidak pernah percaya Zuo Fan yang kejam akan tunduk pada anak yang lemah. Hati mereka kacau, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi mereka mulai bersujud sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup mereka, tetapi tidak tahu siapa yang harus berterima kasih. Mereka masih bingung, haruskah mereka berterima kasih kepada Zuo Fan atau anak itu? Sekarang kepala klan menyelamatkanmu, lakukan pendakian. Tapi Tetua Kai, aku masih merasa perlu untuk menekankan sesuatu. Mata Zuo Fan berkilat saat nadanya turun, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menggunakan klan Luo untuk bangkit. Menggigil, Kairong mengerti arti tersembunyinya. Dia menghela nafas, membawa putranya dan dua lainnya melewati pintu. Makna Zuo Fan sederhana, klan Luo cukup kuat untuk menangkis 7 rumah. Klan Kai juga memiliki andil dalam klan yang kuat ini, tetapi sayangnya, dia dibutakan oleh kemasyhuran 7 rumah yang berlebihan dan melompat ke perahu yang salah.
Masa depan klan Luo akan menjadi salah satu perkembangan konstan dan 7 rumah tidak bisa lagi meremehkan mereka. Tapi ini tidak lagi menjadi perhatian pasangan ayah dan anak ini. Mereka membawa ini pada diri mereka sendiri. Begitu keempatnya pergi, semua mata tertuju pada Zuo Fan, menemukan dia tidak seperti dirinya yang biasanya hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalah pada keputusan yang mendukung orang lain. Untuk seorang anak tidak kurang. Luo Yunhai juga bingung. Dia ingat bagaimana setiap kali dia membalas ketika mereka melarikan diri untuk hidup mereka, Zuo Fan akan memukulnya dengan baik. Zuo Fan, seorang pelayan, memanfaatkan keadaan buruk tuannya dan melampiaskannya. Tapi kali ini, Kakak Zuo, kamu tidak meneriakiku karena menentang keputusanmu. Luo Yunhai berkedip. Zuo Fan tersenyum, nak, kamu adalah kepala klan Luo dan aku adalah pelayannya. Saran apapun hanya itu, saran. Terserah Anda untuk mengikutinya. Tidak ada ketidaktaatan sama sekali di sini. Selain itu, saya katakan Anda harus berurusan dengan mereka, bukan langsung membunuh mereka. Melepaskan beberapa semut tidak masalah. Yang lain berseru dalam kesadaran, sambil mengagumi Zuo Fan. Zuo Fan mungkin licik dan licik, tapi dia selalu mengutamakan keuntungan klan Luo di atas segalanya. Dia bisa dengan mudah mengendalikan segalanya, tetapi dia malah bekerja tanpa lelah untuk membesarkan Luo Yunhai untuk menangani urusan klan. Ini adalah tanda yang jelas dia bersedia melepaskan kekuasaannya. Pria mana yang berada dalam posisi kuat yang pernah berpikir untuk memberikan semuanya? Apa yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa Zuo Fan telah mempersiapkan segalanya sejak kemalangan klan. Dia tidak menginginkan boneka tetapi klan yang benar-benar kuat. Kalau tidak, dia akan lebih baik jika dia membuat faksi sendiri. Aku yakin sekaligus sedih dengan keputusanmu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Luo Yunhai bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Zuo, bagaimana kamu bisa menjadi keduanya? Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi aku yakin karena kamu mengumpulkan keberanian untuk melawanku. Adapun kesedihan, itu karena Anda berjalan di jalan yang benar-benar berlawanan dengan jalan saya. Semua waktu saya mengajar Anda sia-sia. Luo Yunhai mencari jawaban dari saudara perempuannya, tetapi semua orang tidak tahu apa-apa seperti dia. Sambil tersenyum masam, Zuo Fan menjelaskan, setiap penguasa, baik itu raja, pemimpin sekte, atau sekadar kepala klan, naik ke posisi mereka melalui cara mereka sendiri. Tentu saja ada ribuan, puluhan ribu cara, tetapi semuanya dapat dipersempit menjadi 2. Yang satu memerintah rakyat dengan sarung tangan beludru, dan yang lainnya dengan tangan besi. Ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak membutuhkan alasan. Sementara kamu, nak, mulai berkhotbah tentang kebenaran dan kesetiaan. Jalan kita memang berseberangan. Mereka semua mulai tersenyum kecut, dengan Luo Yuncang menggoda, dengan klan Luo selalu memiliki steward Zuo, semua orang mulai gemetar ketakutan setiap hari. Khawatir mereka akan terpeleset dan dicaci maki darimu. Jika Yunhai berakhir sepertimu, klan akan tamat. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Li Jingtian dan Yan Song malah mengangguk. Satu Zuo Fan membuat kedua ahli ini menekuk lutut. Terlepas dari posisi mereka yang lebih tua, tidak masalah ketika orang ini ada. Jika ada 2 Zuo Fan, itu akan menjadi bencana. Mereka akan berakhir sebagai budak. Mereka sangat bersyukur bahwa kepala klan masa depan, Luo Yunhai, akan memiliki jalan yang berbeda dari iblis Zuo Fan. Tapi bukan untuk klan Luo, itu semua untuk kepentingan pribadi, menikmati masa depan yang lebih baik di klan. Namun, Zuo Fan mengolok-olok dengan menggelengkan kepalanya, wanita tidak secerdas rambut panjang mereka. Semua orang menghormati penguasa dengan sarung tangan beludru, tetapi itu hanya digunakan sebagai kedok sementara intinya busuk. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar memerintah dengan sarung tangan beludru? Sebagian besar memerintah dengan tangan besi dalam sarung tangan beludru. Jika klan Luo benar-benar ingin tumbuh menjadi klan yang baik hati, aku tidak akan memberikannya 2 tahun sebelum menderita bencana lagi. Maka aku lebih suka berjalan di jalur tangan besi sepertimu.
Luo Yunhai berseru, dapatkan kembali keempatnya sekaligus. Aku tidak akan terlalu lunak. Luo Yunhai berbicara dengan mata berkaca-kaca. Pembantaian 2 tahun lalu masih sangat segar dalam ingatannya dan penilaiannya dikaburkan olehnya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi. Zuo Fan juga bisa melihat perjuangan di dalam hatinya. Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan mengusap kepala anak itu. Dunia mungkin berubah, tapi keputusanmu sudah final. Alasan perselingkuhan hari ini adalah untuk melihat apakah Anda memiliki keinginan untuk menjadi kepala klan. Hahaha, dan Anda lulus dengan gemilang. Alasan kedua adalah untuk melihat jalan Anda. Agak mengecewakan, tapi jangan khawatir, Anda memiliki saya. Apa yang tidak ingin kamu lakukan, aku akan melakukannya untukmu. Anda tidak ingin menumpahkan darah, saya akan mendirikan menara tulang dan singgasana untuk Anda berdiri. Anda memerintah dengan sarung tangan beludru, dan saya akan menyapu semuanya dengan tangan besi. Semua sampai tidak ada seorang pun di sekitar untuk menentang kata-kata Anda. Kakak Zuo, Luo Yunhai meratap saat dia melemparkan dirinya ke pelukannya. Luo Yunchang menggigit bibirnya, air mata berlinang, terima kasih. Yang lain mengangguk dengan lebih hormat. Klan Luo mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi dengan Zuo Fan di sana, itu sudah cukup. Pang tua, bawa bocah itu ke tentara Dugu. Dia menepuk punggung Luo dan tersenyum, seandainya jalanmu sama dengan jalanku, aku akan membimbingmu dalam kultivasimu. Tapi sekarang saya melihat bahwa Dugu tua itu paling cocok untuk pekerjaan itu. Kapten Pang menarik Luo Yunhai yang enggan pergi. Zuo Fan menoleh ke yang lain, kalian semua boleh kembali ke tugas kalian. Tetua Yan, Tetua Li, kalian berdua tetap tinggal. Yang lain pergi, hanya menyisakan Li Jingtian dan Yan Song. Zuo Fan menghela nafas, bagaimana ini mungkin? Aku sudah mengajarinya selama setengah bulan. Hehehe, apakah Steward Zuo masih belum melupakannya? Bocah itu pasti seperti anak laki-laki bagimu. Li Jingtian terkekeh, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tapi Steward Zuo, aku membungkuk di hadapanmu dalam kekaguman yang sebenarnya. Jika itu saya sudah lama mengambil alih kekuasaan di klan yang malang dan lemah ini untuk diri saya sendiri. Saya belum pernah melihat orang yang berbakti seperti Anda. Klan Luo memang tabah dan benar. Anda memiliki seluruh rasa hormat saya. Ya, Steward Zuo mungkin melakukan segalanya dengan tangan besi, tapi kamu memperlakukan klan Luo dengan sarung tangan beludru. Emosi yang begitu dalam dan perilaku etis. Saya ingin tahu bantuan besar apa yang telah dilakukan kepala klan Luo kepada pelayan Zuo untuk mendapatkan pengabdian seperti itu dalam membesarkan anak-anaknya. Yan Song menangkupkan tangannya dengan hormat. Zuo Fan memutar matanya. Hubungannya dengan mantan kepala klan tidak ada. Itu semua salah iblis jantung terkutuk itu. Meskipun tindakannya tidak sepenuhnya karena itu, karena dia mulai merawat klan Luo. Tetapi ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, semuanya untuk kepentingan pribadi. Jadi ketika mereka mengatakan dia menggunakan sarung tangan beludru, dia harus tertawa kecil. Kalian berdua telah menjelajahi tanah selama bertahun-tahun. Apakah ada ahli terkemuka dalam atribut api dan air yang muncul di benak Anda? Zuo Fan tiba-tiba bertanya. Mereka bertukar pandang dan berkata, mengapa Anda bertanya, pelayan Zuo? Menyipitkan mata, Zuo Fan menjawab, klan Luo saat ini aman, tetapi masalah akan segera datang. Dari 4 larik, susunan naga racun di timur ditangani oleh Penatua Yan, dan susunan emas mempesona di barat oleh Penatua Li, seorang kultivator tubuh. Saya masih membutuhkan 2 ahli untuk mengendalikan Black Flame Arai di selatan dan Ice Shadows Arai di utara. Jika serangan datang, keempat susunan dapat menangkisnya dan juga berkorelasi satu sama lain untuk tidak membiarkan siapapun keluar begitu mereka masuk. Sambil mengerutkan kening, Li Jingtian berkata, 2 nama muncul di benakku sekarang setelah aku tahu apa yang dicari oleh Steward Zuo. Siapa? Zuo Fan bertanya dengan cemas. Leluhur yang mengamuk, Qiu Yanhai, dan penyihir bulan es, Sue Qingjian. Apa? Kedua monster tua itu. Vicious Pilking berteriak dan mulai menggelengkan kepalanya dengan keras, sama sekali tidak.
Monster-monster itu keras kepala seperti bagal. Mereka menolak untuk meninggalkan pengasingan bahkan ketika Regent Estate mengundang mereka. Regent Estate akhirnya memaksa jalan mereka ke mereka hanya untuk sangat menderita. Tidak ada yang mengganggu mereka sejak itu. Oh, dan bagaimana kekuatan mereka? Zuo Fan mengangkat alis. Lapisan kelima dari Radiant Stage. Mata Li Jingtian bersinar. Saya sendiri pernah bertarung dengan mereka. Jika pertarungan 1 lawan 1, saya akan menang, tetapi mereka bekerja sama, air dan api digabungkan. Bahkan 5 dari saya tidak bisa bertahan lama dari serangan mereka. Oh, mereka tahu cara menggabungkan api dan air. Hehehe, bagus sekali. Kalau begitu sudah beres. Zuo Fan menyeringai, kita berangkat saat matahari terbit. Tapi Steward Zuo, bagaimana kita mengundang mereka? Yan Song berkedip karena khawatir. Mendengus, Zuo Fan mencibir, undangan apa? Saya selalu menggunakan tangan besi dalam segala hal. Penatuali, apakah Anda masih memiliki 2 pil musim semi? Tentu saja, itu pil yang luar biasa dan tidak tega membuangnya. Hahaha. Ketiganya berbagi pandangan dan mulai mencibir jahat. Bab 208, Konflik Api dan Air. Saat fajar menyingsing, Zuo Fan memulai perjalanannya dengan Li Jingtian untuk menemukan kedua monster tua itu tanpa pamit. Dia meninggalkan Yan Song. Luo Yuchang marah setelah dia mendengar Yan Song mengatakan ini padanya. Dia pergi dan pergi kapan saja seperti tempat ini adalah sebuah bar. Lei Yuting sama kesalnya, karena sejak dia kembali, dia tidak pernah berbicara dengannya. Mereka hanya berbicara tentang urusan luar dan klan Luo tidak pernah bebas. Bocah itu pasti melihat seseorang di luar. Rahang Lei Yuting dalam posisi buruk, buku-buku jarinya memutih, siap menerkam seperti harimau betina. 3 hari kemudian, Dugu Santian menerima panggilan kekaisaran untuk kembali. Tentara Dugu pergi dengan cepat, membawa serta Luo Yunhai, karena dia adalah anak baptisnya yang kelima. Pada saat berpisah dengan klan Luo, Luo Yunhai merasa agak sedih melihat Zuo Fan tidak ada di sana untuk mengantarnya pergi. Itu normal bagi Dugu Santian untuk berperang selama beberapa dekade, dan siapa yang tahu kapan keduanya akan bertemu lagi. Dia mulai merasa down. Luo Yuchang menggosok kepalanya untuk menghiburnya, tetapi itu terbukti sia-sia. Zuo Fan datang dan pergi sesuka hatinya, meskipun semua tahu dia selalu mengutamakan kepentingan klan Luo di setiap gerakan. Tapi setiap kali dia melakukan ini, itu membuat semua orang merasa dingin. Setidaknya kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada anak itu. Tapi Zuo Fan bahkan tidak pernah menganggap hal sepele seperti itu. Dia hanya memikirkan pengembalian jangka panjang. 3 bulan kemudian, 2 pria berdiri di depan pegunungan terjal dan berliku sepanjang 100 mil. Tidak dapat melihat akhirnya menyebabkan Zuo Fan menghela nafas. Gunung di depan mereka disebut Snowfire Peak. Separuhnya tertutup salju tak berujung, sementara separuh lainnya dalam api yang menjulang tinggi yang membuat seluruh langit berkilauan karena panas. Nyala api membakar segalanya dalam radius 10 mil. Yang membuat penasaran adalah jalan tengahnya, di mana es dan api bertemu. Transisinya menggelegar, seolah-olah seseorang menarik garis. 1 langkah Anda akan berada di dalam es, selanjutnya di dalam tungku. Orang tidak bisa tidak menghela nafas pada keajaiban dunia. Tapi Zuo Fan tahu ini bukan dibuat oleh alam tetapi laki-laki. Ini dulunya adalah tempat yang semarak dan penuh kehidupan, bukan puncak api salju yang disebut hari ini. Ini terjadi karena 2 monster tua tinggal di sini. Mereka bangkit dan mulai bertukar pukulan membentuk pegunungan dengan setiap pertukaran menjadi ini, neraka api dan es. Berapa lama mereka berjuang untuk mengubah tempat itu? Zuo Fan menghela nafas. Namun dalam benaknya, dia menyetujui tindakan tersebut. Bahkan di tahap Radiant, kekuatan seperti itu sangat mengesankan untuk dimiliki para ahli ini. Mereka pasti cocok dengan tagihan untuk siapa yang dia cari. Li Jingtian tertawa masam, pelayan Zuo, mereka adalah pasangan yang pernah berperang melawan Tianyu dan menyebabkan ketakutan hanya dengan menyebut mereka. Tapi karakter mereka aneh, secara halus.
Mereka masing-masing mengembangkan metode kultivasi yang berlawanan, mereka tidak masuk akal dan tidak menjawab siapapun. Pada akhirnya, mereka menetap di sini dan kekaisaran menjadi tenang. Meskipun mereka merusak tempat yang bagus ini, menjadi ini, hahaha. Karena itu masalahnya, kenapa Regent Estate tidak bisa mendapatkannya? Zuo Fan mengangkat alis. Menggelengkan kepalanya, Li Jingtian menghela nafas. Stuart Zuo, pasangan ini sangat aneh. Anda perlu melihat melampaui pertengkaran kekasih mereka. Begitu musuh datang, mereka berdua bangkit untuk menghadapinya. Kerja sama mereka mulus. Pada saat itu, 10 ahli Radiant State terpaksa mundur dipukuli sampai babak belur dan dipenuhi amarah. Jadi begitu, mereka terlihat berselisih, tapi hati mereka bersatu untuk saling melindungi. Zuo Fan mengangguk. Kemudian, riak Ciwa tiba-tiba melewati keduanya. Mereka menyadari di tempat mereka telah terlihat. Elder Li, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Zuo Fan berbicara dengan dingin. Mencibir, Li Jingtian mengangguk. Tentu saja, mengakali atasan kita, hahaha. Li Jingtian. Dengan deru, seorang pria berbaju merah datang dari sisi pegunungan yang terbakar, berteriak dengan amarah yang menggetarkan telinga keduanya. Zuo Fan menatapnya dengan hati-hati. Dia adalah seorang pria botak berusia 60-an, memiliki mata yang cerah seolah-olah bisa menyemburkan api, dan panas sepertinya keluar dari tubuhnya terus-menerus. Tidak sampai 30 meter darinya, Zuo Fan bisa merasakan panas yang menyengat bahkan menguapkan keringatnya. Dia memperhitungkan bahwa semakin dekat akan membuatnya terbakar. Apinya Yuan Qi sangat murni. Zuo Fan mengagumi. Li Jingtian mengambil langkah di depan Zuo Fan untuk melindunginya dan berteriak, Qiu Yanhai, sudah lama sekali, tapi sepertinya lebih kasar dari sebelumnya. Kamu bahkan melepaskan tekanan seperti itu di depan seorang junior. Kasar. Apakah Anda dan Regent Estate berbeda? Ada 10 dari kalian dan hanya kami berdua saat itu. Qiu Yanhai mengejek, matanya menatap Li Jingtian. Mad Dipper, kenapa kamu ada di sini? Tidak mungkin kamu bisa mengalahkan kami sendirian. Mencibir, Li Jingtian berkata, leluhur yang mengamuk, tenang saja. Aku tidak datang sebagai musuhmu. Tuan muda kita inilah yang memiliki fisik api dan seni tubuh Imperial Tyrant tidak cocok untuknya. Saya ditugaskan oleh Estate Lord untuk membawanya ke sini sehingga Anda dapat membawanya sebagai murid. Murid. Qiu Yanhai mengerutkan kening, Regent Estate Anda memiliki banyak metode kultivasi. Mengapa Anda harus datang untuk saya secara khusus? Hahaha, kamu benar sekali. Regent Estate memiliki banyak metode kultivasi, tetapi tidak ada yang lebih hebat dari Imperial Tyrant Body Art. Tuan muda ini ingin naik lebih tinggi, dan harus berlatih metode penanaman api terbaik di Kekaisaran. Yang membawaku padamu. Semua orang tahu Raging Ancestors Heaven Searing Inferno adalah yang kedua setelah metode budidaya 7 rumah di peringkat yang mendalam. Qiu Yanhai mengangguk, tetapi penyebutan Regent Estate saja telah membangkitkan api yang berkobar dalam dirinya. Bagaimana dia bisa mengambil murid? Dia mendengus, Li Jingtian, bagian dalammu menjadi lebih kuning sejak kamu bergabung dengan Regent Estate. Jika Anda ingin menunjukkan niat baik dengan menginginkan saya memiliki anak ini sebagai murid, Tuan Perkebunan seharusnya datang sendiri. Tapi melihatmu di sini, membuktikan bahwa Regent Estate hanyalah sarang anjing. Li Jingtian mulai marah. Aku yang berperut kuning. Kita akan melihat siapa yang memiliki nyali nyata setelah Anda menelan cacing darah kecil yang hemat ini. Leluhur yang mengamuk, cukup omong kosong. Apakah Anda akan membawanya, atau tidak? Tidak, Qiu Yanhai menyalak, kamu berani memintaku untuk mengambil tuan mudamu sebagai murid ketika 10 yang mulia mengepung kita berdua saat itu. Li Jingtian, kamu pikir aku sama nyalinya dengan kamu? Li Jingtian menggertakkan giginya, kesabarannya semakin menipis. Dia hanya bisa mengutuk, kita akan segera melihatnya. Tapi saat itu, sebuah suara kesal terdengar, Penatua Li, bualanmu tentang Raging Ancestor ke langit yang tinggi hampir tidak meyakinkanku untuk datang melihatnya. Dan apa yang saya lihat sekarang karena saya di sini, hampir tidak ada yang bisa dilihat.
Dia bahkan lebih buruk daripada tetua surga yang mendalam kita. Qiu Yanhai melihat Zuo Fan mengejeknya dan membentak, hentikan omong kosong itu. Saya pernah melawan 10 yang mulia dan tidak kalah sekalipun. Beraninya kamu mengatakan itu? Bukan. Zuo Fan menunjuk ke pegunungan dengan daya tarik seperti anak kecil. Lihat, tetua surga yang mendalam kita menghanguskan gunung dengan sangat teliti sehingga tidak bisa membeku. Tapi kamu sangat lemah. Dengan sedikit Yuan Qi, membiarkan setengahnya membeku kembali. Qiu Yanhai bingung. Apakah Regent Estate memiliki pemuda yang begitu bodoh untuk bahkan tidak mengetahui pertarungan antara dua ahli hebat ini? Untuk menyelamatkan mukanya sendiri, Qiu Yanhai terpaksa berkhotbah kepada anak itu, "Nak, aku tidak berdalih dengan pemuda bodoh. Tetapi Anda perlu memahami sesuatu, ini bukanlah gunung yang terbakar, tetapi hasil dari pertempuran sengit antara saya dan istri saya." Wow, luar biasa. Zuo Fan berseru, kamu menyebabkan semua ini hanya setelah pertempuranmu. Bahkan yang mulia kita pun tidak bisa melakukan itu. Qiu Yanhai mengangguk senang, anak yang bijaksana. Tapi baris berikutnya Zuo Fan membuatnya hampir meludah darah. Oh Qiu, istrimu luar biasa. Dia hampir membekukan apimu. Puff. Qiu Yanhai bergidik karena marah. Pang, hentikan omong kosongmu. Itu benar-benar konyol. Apikulah yang melelehkan esnya. Raging Ancestor, yang melawan istrinya selama ini, benci diberitahu bahwa dia lebih lemah darinya. Zuo Fan mengetahui hal ini dan tetap melakukannya hanya untuk membuatnya kesal. Zuo Fan berbagi pandangan dengan Li Jingtian dan keduanya pusing di dalam. Tapi sebelum Zuo Fan bisa membuat lelaki tua itu kesal lagi, sebuah suara yang elegan terdengar, adik laki-laki sangat menggemaskan. Kakak hanya bisa memakanmu. Dengar itu, orang tua bodoh. Bahkan anjing ini bisa melihatmu lebih lemah, jadi akui saja. Sosok putih melayang di depan mereka. Zuo Fan melihat ke arah seorang gadis lembut berusia 17 tahun, dengan mata cerah dan senyum mempesona. Tapi Zuo Fan tahu betul bahwa dia adalah wanita berusia 100 tahun. Dan ketika dia mulai menyebut dirinya saudara perempuan, itu membuat dia merinding. Dia hanya tidak bisa memahami sesuatu. Semakin tinggi yang dikultivasi, semakin panjang umurnya dan semakin kuat yang didapat. Tapi wanita ini membayangkan menyia-nyiakan sebagian dari kultivasinya untuk menjaga dirinya tetap muda dan bugar, agar terlihat seperti wanita cantik. Jika bagian ini akan digunakan untuk meningkatkan kekuatannya, dia pasti sudah melonjak sekarang. Bukankah dia sudah mengalahkan lelaki tua itu sejak lama? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar di luar pemahamannya. Tapi itu normal. Pria pragmatis dan sinis yang hanya melihat keuntungan tidak akan pernah mengerti mengapa seorang wanita mempermainkan dirinya sendiri untuk suaminya. Bab 209, Api Ekstrim dan Air Ekstrim. Kamu sangat cantik, kakak. Zuo Fan memasuki mode anak-anak begitu dia melihatnya, menghujaninya dengan pujian palsu. Wanita itu mulai mencubit pipi keriput Zuo Fan dengan senyum gembira, manis sekali, bajingan kecil. Kakak tidak terlalu menyukai siapapun dari Regent Estate, tapi aku akan membuat pengecualian hanya untukmu. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum, menunjuk Qiu Yanhai, kakak, apakah kamu cucunya? Anda terlihat tidak sama. Dia sangat jelek. Bagaimana hal itu bisa berhubungan dengan seseorang secantik Anda? Tawa menawan wanita itu membuat dunia tampak semarak. Dia kemudian mencubit pipi Zuo Fan lebih kuat, kamu sangat menggemaskan, kamu bajingan. Hai hai hai. Kedua penonton itu terbatuk-batuk. Li Jingtian khususnya, yang melakukan yang terbaik untuk memberi sinyal kepada Zuo Fan. Saya katakan, Stuart Zuo, saya tidak akan menilai jika Anda melakukannya tanpa menyadarinya. Tetapi jika Anda melakukannya dengan sadar, apakah Anda tidak memiliki hati nurani? Qiu Yanhai menatap Zuo Fan dan mengutuk, apakah matamu untuk dekorasi? Tas itu berumur 100 tahun. Bahkan saat menggunakan beberapa kultivasi untuk menjaga penampilan, auranya tidak seperti seorang gadis muda. Anda bermaksud memberitahu saya bahwa selama Anda terkurung di Regent Estate, Anda belum pernah melihat seorang gadis pun. Oh. Wanita itu menjawab sebelum Zuo Fan bisa,
dengan komentar yang menggigit, "Kentut tua, di mana tepatnya Anda melihat saya sebagai seorang nenek dan bukan seorang wanita? Kamu ingin ditampar? Aku mengistirahatkan kasusku. Wanita waras mana yang akan menyebut dirinya nenek? Kamu sudah sangat tua, tapi tidak tahu malu." Qiu Yanhai mengejek. Para wanita menjadi merah dan terengah-engah saat dia mengirim serangan telapak tangan. Dalam sekejap putih, bahkan panas yang berkilauan di sekitar mereka mulai berubah menjadi kristal es. Qiu Yanhai sepenuhnya fokus untuk melawan. Dengan jentikan lengan bajunya, kobaran api meletus, menghalangi cahaya putih. "Krone tua, kamu ingin melakukannya lagi? Dan bagaimana jika aku? Siapa yang menyuruhmu bicara di depan anak ini bahwa nenek ini sudah tua? Jadi bagaimana jika aku memanggilmu tua? Anda sudah bertahun-tahun namun masih berpikir untuk membesarkan bocah ceri menjadi ayah gula Anda. Tutup mulutmu, kentut tua." Keduanya saling membentak di setiap kesempatan yang mereka dapatkan. Zuo Fan dan Li Jingtian tersenyum di dalam. Saat itulah Li Jingtian menjabat tangannya dengan keras, "Teman-teman, saya datang ke sini untuk anak ini untuk mendapatkan master, bukan untuk melihat pertengkaran kekasih. Dan karena saudara Qiu sangat menentang gagasan itu, kami akan pergi." "Nanti, Kak." Zuo Fan melambai dengan sedih pada wanita itu. Hati wanita itu melembut dan berteriak, "Tunggu, aku sangat menyayangi anak ini. Aku akan mengajarinya." "Kamu bisa mengajar omong kosong. Dia memiliki fisik api dan hanya metode kultivasi api saya yang cocok untuknya. Mengapa Anda ikut campur ketika Anda hanya seorang pembudidaya air?" Qiu Yanhai membalas dengan masam. Wanita itu menepisnya saat dia membusungkan dadanya, "Nenek bertengkar denganmu begitu lama sehingga aku menemukan Heaven Searing Inferno dan mengetahuinya seperti punggung tanganku. Mengapa saya tidak bisa menerima anak ini?" Qiu Yanhai berhenti sejenak, menyadari kebenarannya, tetapi masih mengejek, "Hehehe, saya bukan ahli api terbaik di Tianyu hanya dari metode kultivasi saya, tetapi juga ini." Tangannya memegang api merah yang bergemuruh. Mata Zuo Fan membelalak kaget, "Api roh langit dan bumi, Earth Erupting Viresea. Nak, matamu cukup tajam." Qiu Yanhai mengangkat alis, lalu mengangguk dengan bangga, "Tepatnya, jika kamu menjadi muridku, di samping Heaven Searing Inferno, kamu akan mendapatkan pecahan dari Earth Erupting Viresea ini. Itu akan menjadikanmu penerus sejatiku." Zuo Fan mengangguk. Sekarang dia tahu mengapa raging Ancestor begitu kuat untuk menangkis 10 ahli Radiant State bersama Ice Moon Witch. Mereka tidak hanya sinkron, tetapi juga memiliki Earth Erupting Viresea. Meskipun semua disebut api roh langit dan bumi, beberapa lebih baik dari yang lain. Vicious Pilking's Bone Soul True Evire berasal dari perut mayat jauh di dalam bumi, api yin tapi lembut. Itu paling baik digunakan dalam pemurnian, sementara gagal dalam pertempuran. Adapun Earth Erupting Viresea, itu berasal dari jantung gunung berapi, yang mudah menguap hingga ekstrim. Itu adalah yang dan api ganas yang tidak hanya membantu dalam pemurnian tetapi juga merupakan aset penting dalam pertempuran. Zuo Fan menjentikkan matanya pada Li Jingtian. Orang ini lebih unggul dari Qiu Yanhai saat itu, bahkan ketika yang lain menggunakan Earth Erupting Viresea. Terlihat jelas betapa kuat tubuhnya. Dan itu baru pada tahap ke-7 dari Imperial Tyrant Body Art. Sekarang, dia tidak hanya berubah menjadi seni Wraith, tetapi juga memiliki 3 seni bela diri peringkat mendalam yang cocok. Siapa yang tahu seberapa jauh dia bisa pergi? Matt Dipper adalah seorang fanatik bela diri terus-menerus. Dia memiliki tubuh seorang jenius pemurnian. Zuo Fan benar-benar mendapatkan emas ketika dia menyuruh lelaki tua ini bergabung dengan gengnya. Menyadari tatapannya dan dengan mudah mengetahui apa yang dia pikirkan, Li Jingtian terkekeh dengan kepala tertunduk. Kak, dia bilang aku bisa mendapatkan nyala api surga dan bumi jika aku menjadi muridnya. Bagaimana jika?" Zuo Fan menunjuk Qiu Yanhai dengan senyum cerah. Menyipitkan mata, Ice Moon Witch tidak akan mundur begitu saja. "Nak, jangan terlalu terburu-buru. Apa yang dimiliki orang tua itu, aku juga." Sial, pria itu ahli api. Mendapatkan api roh surga dan bumi adalah hal yang mudah baginya. Sedangkan Anda,
seorang ahli air, berani mengatakan Anda juga memilikinya. Apakah Anda tidak takut itu akan bertentangan dengan metode kultivasi Anda? Tapi hal berikutnya yang dia tahu, Zuofan sedang menatap ke tangan penyihir bulan es. Dia memegang api kebiruan yang berkedip-kedip dan cerah. Mata Zuofan berkedut dan berteriak, "Ya ampun, jiwa bulan hati es." Benar, di antara api roh surga dan bumi yang paling langka, yang paling cocok dengan pembudidaya air adalah jiwa bulan hati es ini. Nyala api yang menakjubkan ini muncul di inti es berumur 10.000 tahun yang telah bermandikan cahaya bulan selama 10.000 tahun lagi. Kehangatannya adalah kebahagiaan, sifatnya yang membawa kedamaian batin sekaligus melakukan keajaiban bagi kultivasi seseorang. Tetapi kualitasnya yang paling menguntungkan adalah ia dapat membekukan apa saja dan setiap hal di dunia. Tidak ada yang bisa menangkisnya. Melihat lagi keduanya, Zuofan sekarang tahu mengapa monster ini bisa mengusir 10 yang mulia Regent Estate. Dengan Earth Erupting Viresea dan Ice Heart Moon Soul bekerja bersama-sama, kekuatan mereka akan meledak. Mereka mampu mengeluarkan sebagian besar kekuatan mereka dengan bergandengan tangan. Begitulah cara mereka mengalahkan 10 ahli Radiant Stage itu. Ya ampun, kamu benar-benar tahu banyak, nak. Itu adalah api roh surga dan bumi yang langka, tetapi tidak banyak yang mengetahuinya. Bagaimana Anda bisa mengenali Ice Heart Moon Soul hanya dengan pandangan sekilas? Sue Qingjian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zuofan tertawa masam, sesuatu yang saya ambil dari buku kuno, hahaha. Hei, anak itu ingin berlatih api. Kamu Ice Heart Moon Soul cukup cantik, tapi tidak cocok untuknya. Saya menyarankan Anda untuk berhenti menyela. Melihat Zuo menggelitik minat Sue Qingjian, Qiu Yanhai berteriak. Mengarahkan pandangannya ke sekeliling sambil berpikir, Zuofan menangkap sesuatu. Dia meraih tangan Sue Qingjian dan mulai melambai-lambaikannya dengan nada kekanak-kanakan terbaiknya. "Kakak, aku benar-benar ingin berlatih denganmu, tapi atribut kita tidak cocok. Aku juga tidak bisa menggunakan Ice Heart Moon Soul. Bisakah Anda membuat lelaki tua itu berbagi Earth Erupting Viresea dengan saya?" "Hei, bajingan, lepaskan nenek tua itu." Qiu Yanhai sangat marah. Sue Qingjian mengangkat alis dan tertawa, "Baiklah, aku akan membantumu." Dia menoleh ke Qiu Yanhai, "Orang tua bangka, apakah kamu siap bertaruh?" "Jenis apa?" "Seperti biasa. Jika Anda bahkan mendapatkan setengah langkah dari saya tidak akan mengambil anak itu sebagai murid. Jika saya berada di atas angin, maka Anda akan memberikan Earth Erupting Viresea kepada anak itu sebagai hadiah untuk murid saya." "Apa yang kamu katakan?" Sue Qingjian berteriak. Zuofan memeluk Sue Qingjian, "Tidak, saudari. Aku ingin tinggal bersamamu. Saya tidak ingin Earth Erupting Viresea." "Jangan khawatir, nak. Kakek tua ini tidak pernah mengalahkanku sekalipun." Menepuk kepalanya, Sue Qingjian terkikik. Qiu Yanhai kesal dengan ejekan itu, "Sialan, bukankah aku sudah memberitahumu untuk memberhentikan nenek tua itu?" "Mustahil." Sue Qingjian dan Zuofan mengangkat dada mereka dan menjawab pada saat bersamaan. Orang hampir bisa melihat uap keluar dari kepala Qiu Yanhai. Tapi karena dia tidak berani menyerang Sue Qingjian, dia mengarahkan semuanya pada Li Jingtian. "Orang tua aneh, kamu membawa bocah cantik ini. Setelah saya selesai di sini, saya akan menyelesaikan skor dengan Anda." Li Jingtian mengangkat bahu. "Baik, ini kesepakatan. Qiu Yanhai, ayo pergi ke tempat lama kita." Dia menghilang begitu dia selesai berbicara. Sue Qingjian tertawa dan mengikuti, dengan Zuofan berteriak di belakangnya, "Kakak, aku tidak peduli dengan api itu. Jangan sampai terluka." Tetapi ketika keduanya pergi, Zuofan kembali ke wajahnya yang tenang dan penuh perhitungan. "Selamat terbang, kalian berdua." "Hahaha," Steward Zuo mengubah wajahnya cukup cepat. "Jika saya tidak mengenal Anda lebih baik, tindakan polos Anda itu akan membuat saya tertarik sejak awal, mengira Anda hanya anak yang naif." Radakan sanjungan. Zuofan menjentikkan matanya yang berkedip-kedip pada Li Jingtian. "Kamu pikir monster-monster itu mudah dibodohi? Mereka selalu waspada. Apakah itu berarti rencana kita gagal?"
Mereka tidak akan bertarung. Hampir tidak. Zuo Fan mencibir, oh, mereka akan bertarung dengan baik, dan keluar semua juga. Karena setiap kali wanita tua itu ingin berkelahi, pria tua itu secara alami akan membantunya. Tapi mereka akan selalu waspada, karena kamu. Li Jingtian mengerutkan kening. Zuo Fan melanjutkan sambil terkekeh, sambil mengabaikanku sepenuhnya. Saat itu, ledakan besar bergema, diikuti oleh langit yang terbelah menjadi dua. Satu sisi dipenuhi dengan neraka yang mengamuk untuk membakar dunia, sementara yang lain badai salju yang dahsyat mampu membekukan segalanya. Zuo Fan mencibir, yang satu adalah api yang ekstrim dan yang lainnya adalah air yang ekstrim, tetapi tidak ada yang bisa lepas dari telapak tanganku. Saya harus memiliki para penatua ini. Bab 210, Pertempuran Gila Api dan Air. Boom! Dengan ledakan mengejutkan yang mencapai langit ke-9, semua awan berhamburan. Rasanya seolah-olah dunia sedang menuju akhir dan bumi berguncang begitu keras hingga akan pecah. Zuo Fan dan Li Jingtian sedang menonton di kaki gunung dengan bingung tentang itu semua. Pertempuran berlangsung selama 3 hari. Meskipun api neraka yang mengamuk menjulang di satu sisi, itu tidak dapat mencairkan gletser yang mengesankan di sisi lain bahkan sebagian kecil pun. Raging Ancestor dan Ice Moon Witch kembali ke jalan buntu seperti biasa. Setengah bulan kemudian, pertempuran mereka semakin meningkat. Sedemikian rupa sehingga bahkan Zuo Fan dan Li Jingtian bisa merasakan bahaya. Mereka harus mundur 100 mil. Akhirnya setelah pertempuran sengit selama 2 bulan, itu menunjukkan tanda-tanda mereda. Zuo Fan mencibir, tidak akan lama lagi. Setelah keributan selama 3 bulan, tempat itu akhirnya menjadi sunyi dengan satu ledakan terakhir. Api yang menelan separuh langit mundur dan badai salju berhenti. Zuo Fan tersenyum, Penatua Li, giliran kami untuk bergabung. Mari kita lihat penampilanmu. Hahaha, sejak aku beralih ke Orite Arc, kekuatanku meningkat pesat selama berbulan-bulan. Aku tidak akan mengecewakan pelayan Zuo. Tertawa, Li Jingtian meraih tangan Zuo Fan dan terbang ke Snowfire Peak. Di tempat di mana api dan air bertemu di Snowfire Peak, Sue Qingjian sedang berlutut di atas es, terengah-engah. Darah merah menetes dari mulutnya namun tatapan belatinya tidak pernah meninggalkan lawannya. Kentut tua, kamu akhirnya keluar semua. Perempuan tua. Qiu Yanhai, sama lemahnya dengan dia, menghindar dari menatap mata Sue Qingjian. Maafkan aku akhirnya menyakitimu. Sue Qingjian menyipitkan mata, persetan dengan permintaan maafmu. Siapa yang tahu kamu seperti penipu untuk menyembunyikan kekuatanmu. Anda berbohong kepada saya selama ini. Bicaralah, apa tujuanmu yang sebenarnya? Qingjian, jangan salah paham, aku sudah sering bergabung denganmu dalam melawan musuh kita terlepas dari perbedaan kita. Bagaimana saya bisa memiliki tujuan jahat? Kenapa lagi kamu menyembunyikan kekuatanmu begitu lama? Setengah tahun yang lalu, saya masih mengira kita masih dalam tarik-menarik. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Dasar pemalsu. Sue Qingjian menjentikkan kepalanya. Qiu Yanhai panik. Dia menggaruk kepalanya dan kemudian menghela nafas. Qingjian, kita telah bertarung lebih dari 100 kali selama beberapa dekade terakhir ini. Dan setiap kali saya bisa menang. Kamu terlalu kurang ajar dan cepat marah untuk menerima hasil ini, jadi aku merahasiakan ini darimu. Pamer. Tapi Sue Qingjian tidak akan memilikinya. Memotongnya dengan tatapan tajam, mengapa berhenti sekarang? Qiu Yanhai terkejut dan berkata dengan suara sedih, bagaimana tidak? Jika saya kalah sekarang, Anda akhirnya akan membawa anak laki-laki cantik itu. Seorang pria sendirian dan seorang wanita lajang yang tampak muda bersama-sama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Sue Qingjian melihatnya kedinginan di luar tetapi cukup hangat dan kabur di dalam, dan tertawa terbahak-bahak. Qiu Yanhai tidak tahu apa-apa. Kamu bajingan besar, kamu pikir aku tidak menyadari kamu menjadi mudah selama ini. Sue Qingjian tersenyum, lalu dia menatap matanya yang penuh kebencian padanya. Aku hanya menggunakan anak itu sebagai alasan untuk bertaruh denganmu. Itu satu-satunya cara untuk membuat Anda keluar semua, atau Anda akan tetap mempertahankan sandiwara ini.
Saya mungkin cepat marah, tetapi tidak picik. Qiu Yanhai berkedip lalu berseri-seri, maksudmu, kamu tidak menyukai bocah cantik itu? Baiklah, Sue Qingjian menunjukkan senyum menggoda, mungkin belum tentu tidak benar. Aku hanya bisa memakan anak itu dari betapa menggemaskannya dia. Tapi itu akan tergantung pada bagaimana Anda berperilaku. Jika kamu berani membohongiku lagi, aku tidak akan berhenti hanya pada satu. Aku tidak akan. Dalam kasus yang jarang terjadi kita bertarung lagi, aku akan memastikan untuk keluar semua dan mengalahkanmu dengan konyol. Apa? Sue Qingjian memelototinya. Qiu Yanhai mundur, tersenyum masam sambil menggaruk kepalanya. Sue Qingjian hanya bisa menertawakan kejenakaannya. Pertengkaran selama beberapa dekade pasangan ini akhirnya mengalami penutupan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Li Jingtian membawa Zuo Fan mendekat. Zuo Fan terkejut melihat Sue Qingjian terluka dan berlari. Kakak, kamu terluka. Ini pil untuk membantumu pulih. Hei, bocah, kamu tidak boleh terlalu dekat. Wanita tua itu kalah. Qiu Yanhai melihat Zuo Fan begitu mengkhawatirkannya dan kecemburuan menguasainya lagi. Zuo Fan mengeluarkan botol untuknya. Kakak, pil Musing Sengi ini dapat menyembuhkanmu dan memulihkan Yuan Qimu. Ambil. Sue Qingjian mengerutkan kening. Dia waspada bahkan terhadap pemuda yang tampaknya tidak bersalah ini. Bam! Tiba-tiba, botol terbang dari tangannya. Zuo Fan menoleh untuk melihat Li Jingtian memperhatikan mereka dengan dingin. Apa yang kamu lakukan, Tetua Li? Tuan muda, mereka adalah musuh Regent Estate. Sekarang mereka lemah, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Li Jingtian berbicara dengan haus darah yang menjulang di matanya. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai memucat, dan Zuo Fan panik. Dia merentangkan tangannya di depan Sue Qingjian. Berhenti, Tetua Li. Bukankah Anda di sini untuk membantu saya mendapatkan master? Mengapa? Itu pasti sempurna. Tapi membunuh mereka akan jauh lebih baik. Mencibir, Li Jingtian mendengus. Tuan muda, minggir. Aku tidak ingin menyakitimu, atau lebih buruk lagi, membunuhmu. Saya tidak dapat memikul tanggung jawab seperti itu. Li Jingtian, beraninya kamu. Ayahku. Bahkan Estate Lord tidak bisa menyelamatkanmu. Dia bahkan mungkin menyetujui tindakan saya. Menukar nyawa seorang anak dengan dua musuh lama sangatlah berharga. Li Jingtian memelototi Zuo Fan. Zuo Fan mundur 2 langkah karena ketakutan, tidak dapat menerima kenyataan yang kejam. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai saling mengangguk. Ini lebih seperti gaya Regent Estate. Oh, pilnya! Teriak Zuo Fan. Dia mulai mencarinya dengan panik. Kakak, minum pilnya dan sembuhkan. Li Jingtian menyipitkan mata dan mengirim serangan telapak tangan ke sekitar tempat botol itu mendarat. Tapi sosok tiba-tiba memblokirnya, Raging Ancestor. Sue Qingjian kemudian mengambil botol itu dan berkata, Adik, apakah pil ini sebagus itu? Tentu saja. Zuo Fan tersenyum gembira. Li Jingtian bergidik, khawatir dia akan meminum pil itu. Dia menuduhnya dengan serangan telapak tangan lainnya. Tapi Qiu Yanhai ada di sana untuk memblokirnya lagi, menggunakan Earth Erupting Viresea miliknya untuk meluncurkan lautan api. Ledakan. Earth Erupting Viresea kuat, tetapi Li Jingtian telah menjadi tangguh sejak sebelumnya. Dan karena Qiu Yanhai telah bertarung selama 3 bulan, dia bukan lagi tandingan Li Jingtian. Puff. Darah segar menyembur dari Qiu Yanhai saat dia terbang ke udara. Li Jingtian kemudian menembak untuk Sue Qingjian. Api dan air bergabung, naga dan phoenix. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai berteriak bersamaan. Tanda tangan mereka disinkronkan dan sepasang naga api dan es phoenix terbentuk di belakang mereka. Naga api dibuat dari Earth Erupting Viresea dan Phoenix dari Ice Heart Moon Soul. Keduanya menunjuk dan makhluk perkasa menyatukan kekuatan mereka, menyerang Li Jingtian. Dengan Phoenix dan naga bekerja bersama-sama, kekuatan mereka saling memberi makan, tumbuh puluhan kali lebih kuat. Ketika mereka tiba sebelum Li Jingtian, mereka berukuran 1000 meter. Zuo Fan mendecakkan lidahnya ke dalam. Ini adalah seni kombinasi api dan air yang memperkuat kekuatan setiap elemen secara geometris.
Bahkan ahli panggung Radiant lapisan ke-6 akan menerima luka berat menerima serangan seperti itu secara langsung. Tapi itu tentang menjalankan ahli panggung Radiant Anda. Dan Li Jingtian sama sekali bukan itu. Zuo Fan tidak memperhatikan kekek merayap di bibirnya. Dia sangat percaya diri pada Li Jingtian. Dan benar saja, Li Jingtian tidak kehilangan ketenangannya di depan serangan gencar seperti itu. Dengan teriakan, seluruh tubuhnya diselimuti energi hitam, seni Wraith. Li Jingtian berubah menjadi berlian hitam dan menyerang saat gambar naga hitam terbentuk di belakangnya. Langkah pertama Wraith Style, Soaring Demonic Dragon. Mengaum. Ratapan itu mengancam akan meruntuhkan langit. Seekor naga hitam berhadapan dengan sepasang naga api dan es Phoenix. Dampaknya bahkan memengaruhi puncak api salju. Meskipun tertutup es dan api, itu terancam runtuh setelahnya. Mengaum. Dengan raungan naga lainnya, Li Jingtian melihat dia terjebak dalam kebuntuan dan berteriak, langkah kedua gaya hantu, cakar naga hantu. Naga api dan es Phoenix tersapu oleh cakar, meledak meratap. Gelombang kejut bahkan melucuti es dan api Snow Fury Peak. Gemuruh. Gemuruh berlanjut saat gelombang menyebar ke seluruh pegunungan, menghilangkan es dan api sepenuhnya. Sui Qingjian dan Qiyu Yanhai terlempar ke belakang puluhan langkah. Mereka menatap Li Jingtian dengan ketakutan seolah-olah dia adalah dewa iblis. Meski kelelahan, mereka tidak akan kesulitan menangkis Li Jingtian tua. Tapi jelas bahwa Li Jingtian bukanlah yang lama. Dia benar-benar Mad Dipper sekarang. Dia tidak seperti dirinya di masa lalu, sekarang, dia seperti dewa iblis yang hidup. Puluhan kali lebih kuat dari gabungan kedua serangan diri mereka yang melemah. Itu bukan seni tubuh Imperial Tyrant. Seni aneh apa yang kamu latih? Qiyu Yanhai menelan ludah karena terkejut. Sambil menyeringai, Li Jingtian sangat senang dengan kemajuannya dan juga berterima kasih kepada Zuo Fan. Orang mati tidak perlu tahu. Keduanya tersentak, tahu sekarang Li Jingtian tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Dengan keadaan mereka sekarang, mereka bukan tandingan Li Jingtian. Itu membuat mereka hanya memiliki satu pilihan. Sui Qingjian melihat botol di tangannya, di dalam pil Spring Pill. Zuo Fan mencibir diam-diam, pengait, garis, dan pemberat. Bersambung.